Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Ya, kita ni perlu bekerja. Siapa saja perlu bekerja. Setakat berdoa saja tidak boleh. Kita perlu ada bekerja ya. Jadi keutamaan bekerja dalam ajaran Islam, pahalanya sama seperti kata orang perang di jalan Allah ya. Ya, itu dia. Ya, bekerja dalam perspektif ajaran Islam sangatlah penting dalam kata orang kebertelanjutan hidup seorang Muslim di dunia ini. Betapa pentingnya bekerja, Allah ya bahkan menilai bekerja sebagai ibadah ya. Bekerja juga adalah satu ibadah ya kita bekerja ya. Ya, Allah bahkan menilai bekerja sebagai ibadah. Oleh kerana itu, setiap Muslim diwajibkan untuk bekerja, mencari penghasilan untuk memenuhi keperluan untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Ya, contohnya ya pemuda Bangladesh ini ya meninggalkan keluarga jauh di sana ya, mencari nafkah ya untuk keluarga. Itu pun satu ibadah ya. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bekerja untuk anak dan isteri melalui jalan yang halal ya, maka bagi mereka pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah ya. Ya, pada hakikatnya bekerja tidak hanya untuk memenuhi tuntutan di dunia, tetapi juga di akhirat. Segala segala aktivitas di dunia yang positif dan sejalan dengan nilai-nilai keislaman pastinya memiliki nilai tersendiri di mata Allah ya. Terlebih semangat untuk mencukupkan nafkah telah dicontohkan oleh para nabi dan rasul ya. Ya, anjuran bekerja dan mencari rezeki telah tercantum dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya Allah berfirman dalam Al-Quran ya, surah Al-Anshirah ataupun surah Al-Nasrah ya. Artinya, maka apabila kamu telah selesai daripada sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Jadi ayat tersebut menegaskan tentang keseimbangan urusan dunia dan akhirat, yakni di sela beribadah seorang Muslim juga harus tetap bekerja di sisi lain ya. Di sisi lain pentingnya bekerja juga disebut dalam sebuah hadis yang dikutip dari kata orang sebuah kitab yang berjudul Kerja tu Berbuah Syurga yang ditulis oleh Arif Furqan ya. Ya, kata orang seandainya hari kiamat datang di tangan salah seorang dari kalian ada bibit kata orang tanaman, jika kemungkinan untuk menanam sebuah kiamat itu terjadi, maka laksanakanlah ya menanam bibit tersebut. Daripada Imam Ahmad ya. Jadi hadis tersebut menjelaskan tentang pentingnya bekerja sehingga disebutkan bahawa seandainya besok akan terjadi kiamat, maka harus tetap bekerja. Maksudnya harus tetap bekerja adalah untuk memenuhi keperluan sendiri selagi masih memiliki kekuatan lahir dan batin ya. Ya, itu dia. Apabila seseorang tidak memiliki suatu halangan ataupun gendala dalam mencari nafkah sesungguhnya Allah mencintai pekerja dan membenci seorang penganggur yang menganggur, tidak bekerja, berdoa saja tanpa bekerja, tanpa berusaha pun tidak boleh ya. Allah suka mencintai orang yang bekerja mencari nafkah yang benar seperti pemuda ini ya itu dia.
Jadi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah SWT menyintai setiap orang yang beriman yang bekerja mencari nafkah, ya, maksudnya mencari nafkah seperti pemuda ini, walaupun di bawah cahaya matahari yang terik sedang berpuasa, ya, dia tetap tekun dengan bekerja, mencari nafkah dengan rasa kesedaran yang ikhlas semata-mata untuk keluarga, yang merupakan kata orang ayah dan keluarga, tulang punggung keluarga. Dan Allah tidak suka kepada penganggur, orang yang tidak bekerja, ya, setakat berdoa tapi tak bekerja. Jadi yang sihat baik dalam urusan dunia maupun akhirat, ya. Bahkan Rasulullah juga memberitahu umatnya tentang larangan menjadi penganggur. Penganggur berarti tidak bekerja, ya. Duduk saja termenung, makan minum, tidur, tapi tidak bekerja. Memang tidak disukai oleh Rasulullah, ya. Ya, itu dia. Ya, kalian jangan menjadi orang yang suka mencari aib orang lain. Orang yang terlalu banyak memuji, ya, ataupun orang yang suka mencela, dan orang yang seperti kata orang yang suka menjadi dirinya seperti mayat itu tidak bekerja, ya. Yang tidak bekerja itu serupalah seperti mayat itu, sebagai kata orang peribahasa lah, ya. Ya, kata orang Imam Nawawi dalam kata orang menyebut, ya, sesungguhnya tindakan salah seorang dari kalian, ya, yang seikat kayu bakar dan memikul di atas punggungnya itu lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada seorang, baik orang itu memberikannya atau menolak permintaannya, ya. Memang aku sering berjumpa orang seperti ini, masih muda, usia baru 20-an, selalu meminta-minta bantuan, minta pertolongan, ya. Kalau tak ditolong, tak dibantu, dia marah-marah. Ada juga manusia seperti ini, ya. Ya, itu dia. Ya, aku sempat berwawancara, ya, bertemu bual dengan pemuda ini, ya. Ya, menurut katanya dia punya 3 orang anak, dia ada kedua ibu bapa sebelah isterinya, ya. Mereka duduk serumah dan dia menanggung semua nafkahnya. Jadi makanya itulah dia tinggalkan negaranya, tanah airnya, datang, ya, ke negara orang lain mencari nafkah, mencari rezeki, ya, mencari rezeki yang halal, ya. Ya, itu dia tidak pernah meminta-minta, walaupun di dapurnya sudah tidak ada beras, dia tidak akan meminta. Dia berusaha sebaik mungkin, ya. Meminta inilah satu rasa hina, ya. Kita suka meminta-minta, ya, sering meminta bantuan, ya. Sedangkan kita ni masih kuat mencari nafkah, ya. Ya, masih kuat untuk mencari nafkah. Kita bukan orang tidak berupaya, sedangkan orang yang tidak berupaya masih boleh mencari nafkah, ya. Ya, itu, ya. Ya, kita ni dipesan-pesan oleh Rasulullah, ya, betapa manusia itu, tentang betapa mulianya seorang yang bekerja, kerana Allah kata orang mengkategorikan seorang yang bekerja sama saja sedang berjuang di jalan Allah, ya. Hal ini diperkuat dalam hadis, ya, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa pergi ke pasar dan membeli keperluan keluarganya. Lalu beliau ditanya tentang hal tersebut, maka beliau bersabda, dan siapa saja yang berusaha bekerja untuk keluarganya, maka agar mereka terhindar dari meminta-minta kepada orang lain, maka dia berada di jalan Allah SWT, ya, itu dia. Ya, kesimpulannya di sini, ya, bekerja mencari nafkah apa saja yang penting halal untuk keluarga, itu adalah salah satu ibadah yang murni, ya. Terima kasih atas waktu anda, ya. Kita jumpa di lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.